Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Hai guys, gimana kabarnya? Aku balik lagi dengan Broom Broom Talk akhirnya. Jadi setelah cukup agak lama ya gitu ya, Vera, I'm back with this Broom Broom Talk. Kali ini aku mau ngomongin nih guys tentang misteri-misteri, misteri. Tapi ini misterinya nggak semisteri itu gitu. Tentang NCT ya. Nah, sebelum aku lanjut, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Kalian doain ya guys, mudah-mudahan aku akan lebih komit lagi untuk bikin video-video di YouTube ini gitu ya, karena aku belakangan ini lebih aktif di Instagram dan juga TikTok. Tapi sekarang aku ingin menyapa kembali gitu ya warga YouTube lah gitu. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas nih guys tentang misteri-misteri yang terjadi di ranah NCT ya, Yang pertama ini adalah yang udah di solve ya case-nya, karena banyak sekali misteri yang terjadi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah misteri dari summer fight-nya Mark dan juga Haechan ya. Jadi ini tuh sempat heboh banget waktu itu. Dan alhamdulillah sudah terpecahkan. Jadi pertama ini gara-gara fancam yang menunjukkan kalau misalnya ada sedikit ketegangan ya di raut wajahnya Mark sama Haechan di konser Jeju tahun 2017 lalu gitu. Lama berselang, 4 tahun berselang gitu, akhirnya case ini tuh terpecahkan. Ternyata mereka tidak berantem guys gitu. Jadi mereka menjelaskan di V-Live kalau sebenarnya yang pertama itu kayak mukanya Haechan tuh kayak yang ya udah sana gitu ya. Itu tuh ternyata mereka tuh kayak Haechan tuh lupa kalau misalnya ya lagu yang mau dibawain waktu itu adalah Wiyang, bukannya Trigger the Fever. Jadi kalau misalnya Wiyang itu Jeno yang di tengah. Nah, Trigger the Fever itu Haechan yang di tengah. Haechan udah berdiri duluan di tengah. Terus Mark ingetin gitu loh kayak ini Wiyang gitu, bukan Trigger the Fever. Ngapain lo di tengah gitu. Terus Haechan mundur, terus langsung kayak ngasih ya udah Jeno di tengah gitu. Terus mungkin mereka kayak waktu itu mukanya emang lagi serius banget. Jadilah itu spekulasi itu muncul gitu. Ini jangan-jangan mereka berantem atau kenapa gitu. Udah gitu ditambah lagi adalah itu part dimana koreonya itu diganti gitu sama Haechan. Emang dia improve aja, tapi fans itu ngira kalau mereka tuh beneran berantem karena Haechan itu improve gitu, nggak melakukan koreo seperti biasanya gitu guys. Jadi sebenarnya mereka itu nggak ada itu namanya summer fight Haechan sama Mark gitu. Semuanya baik-baik aja. Setelah 4 tahun akhirnya case close ya, terpecahkan. Lanjut lagi nih ya, misteri yang kedua. Misteri yang kedua adalah misteri tangan ya. Ini pernah sangat heboh di masanya. Ini misteri tangan ini, tangan yang ada di sepatunya Jaehyun. Karena waktu awal pas aku lihat juga itu aku tuh mikir kayak tangan siapa itu gitu. Itu tangan atau itu tuh kayak ada sesuatu yang mau narik Jaehyun gitu. Terus apakah itu rumput laut? Jadi di saat itu tuh kita kayak bingung gitu. Tapi setelah itu muncul ya, ternyata member-member NCT tuh bilang kalau misalnya itu tangannya Yuta. Jadi emang di tayangan NCT Daily itu mereka tuh jadi kayak berdiri di pinggiran gitu. Di bawahnya itu bisa ada orang gitu. Jadi Yuta itu megangin kakinya Jaehyun dan emang sengaja aja mau buat fans tuh kayak bertanya-tanya gitu, ini itu siapa gitu ya. Ternyata itu adalah tangan Yuta guys. Jadi itu bukan makhluk-makhluk apa gitu ya, tapi itu tangan Yuta gitu. Jadi itu case close. Oke. Lanjut lagi, ini ya adalah misteri Kimchi Jjigae. Ini juga ya lumayan melegenda banget ini. Jadi katanya tuh Haechan pernah ngambek gara-gara Kimchi Jjigae. Dan ini tuh ceritanya lucu banget sih, kayak lebih ke yang ya ampun ada-ada aja gitu. Jadi dijelaskan lah itu di acara boy camp ini ya, acara ini
kalau misalnya waktu itu tuh Haechan tuh sempet kayak waktu promosi sama NCT 127 itu mereka Haechan tuh makan kimchi jjigae yang enak banget gitu. Terus dia promosi lah bareng NCT Dream, dan dia tuh pengen anak-anak NCT Dream nih, member-member juga nyobain si kimchi jjigae yang enak ini. Akhirnya pesen lah itu kimchi jjigae kan. Pas dipesen ternyata enak, akhirnya mereka kayak keterusan mesen terus itu kimchi jjigae kan. Nah one day karena mungkin udah keterusan mesen kimchi jjigae, si manajernya ini ngerasa oh ya udah nih hari ini pasti makannya kimchi jjigae lagi kan. Dipesenin lah tuh kimchi jjigae kan. Pas anak NCT Dream lain lihat nih, member lain lihat menu makanannya hari ini, mereka kayak yang udah kayak stop kimchi jjigae. Jadi mereka pas lihat kimchi jjigae tuh langsung kimchi jjigae lagi gitu. Terus udah gitu karena member-member tuh kayak kesel ngelihat makannya kimchi jjigae lagi, udah bosen gitu ya, mungkin pengen menu lain juga gitu. Haechan tuh jadi kayak ngambek. Akhirnya Haechan keluar gitu dari ruangan. Terus akhirnya member yang lain nyariin Haechan dan cukup lama karena tempatnya gede katanya. Akhirnya ketemu dan ya udah gitu, karena tidak mau merusak suasana, akhirnya mereka baik-baik aja gitu, nggak ada yang berantem gimana gitu karena si kimchi jjigae tadi ini gitu. Karena gimana ya, kalau menurut aku kayak ini tuh lebih ke accident yang lucu gitu gak sih, kayak gabeknya karena pasti ini ngiranya gue nih, mungkin dia dalam hati Haechan kayak pasti ngira gue nih, padahal bukan gue gitu. Yang mesen tuh manajer, jadi sebenarnya korban dari semua ini adalah manajernya ya, manajernya nggak tahu apa-apa kayak jadi salah gue gitu ya. Jadi itulah tadi guys ya, misteri-misteri yang sudah terpecahkan di NCT. Dan gimana ya, sebenarnya tuh ceritanya lucu-lucu gak sih, kayak ya ada-ada aja, namanya juga kan tinggal bareng, pasti banyak aja ceritanya yang kehidupan mereka sehari-hari itu yang lucu-lucu kayak gini gitu loh. Ya kita anggap jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ternyata bukan gitu. Terus juga kayaknya masih ada beberapa hal yang menjadi misteri di NCT dan juga WayV. Mungkin next kita akan bahas pemecahkan misteri-misteri tersebut yang pastinya seru banget. Dan satu sih yang aku agak penasaran dan pasti kalian juga penasaran, waktu itu Yuta pernah bilang kalau misalnya dia punya secret time. Nah itu kira-kira secret time-nya ngapain ya? Tapi kalau menurut aku, mengingat Yuta tuh orangnya suka baca, mungkin secret time-nya dia lagi suka baca gitu ya. Jadi di secret time itu dia mengisinya dengan cara membaca. Kalau menurut kalian secret time-nya Yuta ngapain? Coba komen di bawah. Dan menurut kalian case apa lagi nih yang masih belum terpecahkan di NCT dan juga WayV? Komen di bawah ya guys. Mudah-mudahan infonya kali ini seru dan menyenangkan. Kalau kalian mau request lagi konten apa yang mau aku buat, bisa komen juga di kolom komentar. Makasih banyak udah nonton videonya. Thank you for watching and bye-bye. Jangan lupa subscribe ya guys.